Kebetulan Lia lewat di dekat Mama Reni dan Ray. "Lia, kamu siap-siap ya? Sebentar lagi kita akan pergi ke mall," ucap Mama Reni. Lia yang sedang menggenggam kemoceng dan lap seketika terkejut. "Ke mall, Bu?" tanya Lia meyakinkan. "Iya," jawab Mama Reni. "Tapi pekerjaan saya belum selesai," kata Lia. "Ditinggal saja dulu," balas Mama Reni. Tidak berlama-lama lagi mereka langsung berangkat menuju mall terdekat. Kali ini Ray yang menyetir mobil. Mama Reni dan Lia duduk di bangku kedua. Untuk pertama kalinya Lia pergi ke mall. Rasa senang dan penasaran Lia tidak bisa ditutupi. Mama Reni hanya tersenyum simpul. Dalam beberapa menit, mereka sudah sampai. Lia terpukau seketika melihat apa-apa yang dipajang dalam mall. Kedua matanya tidak bisa berhenti mengembara. "Ayo, Lia. Kita pilih baju kesukaanmu," ucap Mama Reni. Spontan Lia menoleh ke Mama Reni. "Kesukaan saya?" Lia menunjuk dirinya sendiri. "Iya. Siapa lagi?" balas Mama Reni. Lia hanya nyengir. "Kalau buat saya, mending beli di pasar sajalah, Bu," balas Lia. Ray menghela nafas mendengar jawaban Lia. Ia sudah menyangka dengan mengajak Lia ke mall hanya akan membuatnya tambah sakit kepala. "Saya lebih merasa nyaman berbelanja di mall. Silahkan pilih sesuka hati. Saya akan ke toko jam sebentar dengan Ray," kata Mama Reni. Kali ini Lia tidak bisa mengelak. Mama Reni dan Ray langsung meninggalkannya begitu saja. Akhirnya Lia melihat-lihat berbagai model pakaian dari potongan sampai dress. Sekali lagi Lia terpukau dengan baju-baju bermerek yang begitu cantik dan modis. Dari kejauhan Mama Reni memperhatikan Lia. "Kalau dilihat-lihat, Lia cantik juga loh. Apalagi orangnya sopan santun, semakin menambah cantiknya," puji Mama Reni di depan Ray. "Ya pembantu kalau gak sopan, kurang ajar itu namanya. Bisa-bisa bakal ditendang," jawab Ray ketus. Mama Reni tersenyum kecut mendengar jawaban Ray. Mama Reni kembali memilih jam tangan yang cocok untuknya. Sedangkan Ray melirik ke arah Lia beberapa saat. Dari beberapa pilihannya, pada akhirnya Lia hanya mengambil satu baju berupa dress muslimah berwarna hijau toska. Lia menunggu Mama Reni kembali. "Lia, sudah dapat bajunya?" tanya Mama Reni yang menghampirinya. "Sudah, Bu," Lia memperlihatkan pilihannya. "Loh, kok cuma satu?" kata Mama Reni. Lia hanya tersenyum simpul. "Ayo, saya bantu carikan lagi," ajak Mama Reni. "Tapi Bu, ini kan harganya tidak murah. Kalau lebih dari satu, bisa seharga gaji saya sebulan." "Saya saja belum 1 bulan kerja di rumah Ibu," balas Lia dengan polosnya. "Huset. Sudah jangan banyak bicara. Ayo kita masuk," kata Mama Reni. Mama Reni memilihkan 2 pasang baju yang menurutnya cocok dipakai di tubuh Lia. Lia hanya menerima apapun pilihan Mama Reni. Lia mengikuti langkah Mama Reni sampai selesai dengan pembayarannya. Ia penasaran dan mengintip harga setiap baju di balik bandrolnya. Lia kaget mengetahui harga bajunya yang mahal. "Terima kasih ya, Bu," ucap Lia. "Iya. Sama-sama. Kita makan dulu yuk," ajak Mama Reni. Mereka melanjutkan langkahnya menuju salah satu resto di dalam mall. Mereka memesan beberapa menu makan. "Bu, saya mau ke toilet dulu," ucap Lia sebelum pesanan datang. "Oh, ya sudah. Lagi pula makanannya belum datang," balas Mama Reni. Lia bergegas ke toilet. Sedangkan Mama Reni dan Ray saling mengobrol. Semakin lama obrolannya semakin mengarah ke perjodohan. "Ray, kalau Mama bantu carikan pasangan untuk kamu bagaimana?" tanya Mama Reni. Belum sempat menjawab, pesanan sudah datang. "Terima kasih, Mbak," ucap Mama Reni. Pelayan itu hanya mengangguk dan segera pergi. "Terserah Mama. Tapi Ray akan tetap memilih sesuai hati Ray. Terlepas itu pilihan Mama atau bukan," balas Ray dengan santai.
Ray menyedot minuman yang ia pesan. Apa kamu bersedia kalau menikah dengan Lia? Tanya Mama Reni. Seketika Ray terkejut sampai menyemburkan sedikit air di mulutnya. Uhuk. Ray terbatuk. Ray, hati-hati dong, kata Mama Reni. Apa yang Mama bilang tadi? Menikah dengan Lia? Tanya Ray memastikan dengan mata yang masih gelagapan akibat terbatuk. Mama Reni mengangguk pasrah melihat sikap Ray. Masih banyak perempuan cantik, lugu, sopan santun, dan penurut di dunia ini. Kenapa harus Lia? Tanya Ray dengan tegas. Ya, pertanyaan bagus. Kenapa harus Lia? Karena Mama yakin Lia adalah jodoh terbaik untuk kamu. Belum pernah Mama seyakin ini, jelas Mama Reni. Ray terdiam, lalu menunduk beberapa detik. Memang benar kalau Lia itu penurut. Tapi jangan lupa, status dia pembantu di rumah kita. Bagaimana jika Mama meminta dia untuk menikah denganku? Terlepas apa tujuan Mama, itu hanya akan membuatnya merasa tidak nyaman karena tidak enak untuk menolak. Biarkan Lia memilih pasangan hidupnya sesuai hatinya. Begitu denganku, tegas Ray. Jawaban Ray telah membuat Mama Reni tak mampu berkata-kata. Mama tidak perlu khawatir soal masa laluku dengan Intan. Aku juga tidak akan berlama-lama menyendiri, tambah Ray. Keduanya diam beberapa saat. Tiba-tiba Lia sudah terlihat menghampiri keduanya. Maaf ya, agak lama, ucap Lia. Mama Reni hanya tersenyum singkat. Mereka mulai makan dengan tanpa ada yang memulai bicara. Lia menyadari kejanggalan itu namun ia hanya bisa diam. Ucapan Ray ada benarnya juga. Lia itu anak yang polos dan lugu. Walaupun aku tidak memaksanya, dia bisa saja menerima permintaanku. Aku tidak boleh memaksakan kehendakku sendiri. Besok aku akan bicara dengan Lia, gumam Mama Reni dalam hati. Lia sedari tadi sibuk mencari sesuatu di dalam kulkas. Apa sudah habis ya? Tanya Lia seorang diri. Aku coba tanya Mang Jalal dulu deh, tambahnya. Lia keluar dari dapur dan menghampiri Mang Jalal yang sedang memotong rumput di halaman samping rumah. Mang Jalal menghentikan tangannya yang memotong rumput. Gula merah ya Neng, Mang Jalal mengingat-ingat. Wah kemarin Mang Jalal gak beli tuh, tambahnya, lalu melanjutkan kegiatannya. Yah, berarti kehabisan dong, kata Lia. Mau Mang Jalal belikan? Mang Jalal menawarkan. Gak usah deh, Mang Jalal kan lagi sibuk. Biar saya aja yang beli ke pasar sekalian saya mau beli sesuatu, jawab Lia. Sudah izin ke ibu? Tanya Mang Jalal kembali menghentikan kegiatannya, lalu berdiri mendekati Lia. Nah itu masalahnya, Bu Reni lagi keluar sama Mas Ray, kata Lia. Duh iya juga ya. Memangnya Neng tahu jalan ke arah pasarnya? Tanya Mang Jalal. Belum tahu sih, tapi dekatkan ya Mang. Biar saya minta mamang angkotnya aja anterin, jawab Lia. Iya. Lumayan dekat dari sini. Kalau pakai angkot sekali jalan paling 10 menit sampai, jelas Mang Jalal. Ya udah deh saya jalan sendiri aja. Lagi pula sekali-kali biar tahu jalanan di luar. Nanti kalau ibu datang, tolong sampaikan ya, kata Lia. Iya Neng. Nanti mamang sampaikan. Hati-hati ya Neng, balas Mang Jalal. Makasih, Mang. Lia pergi dulu, Lia berpamitan. Mang Jalal mengangguk lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Lia sedikit ragu untuk keluar seorang diri, tapi Lia bertekad untuk bisa tahu lingkungan sekitar rumah Ray. Mang Jalal memperhatikan Lia dari jauh. Kok perasaan saya tidak enak ya? Khawatir juga. Semoga anak itu bisa kembali dengan baik-baik saja, ucap Mang Jalal seorang diri. Lia menyiapkan diri dan segera keluar rumah menunggu angkot yang lewat. Tidak berselang lama yang ditunggu datang juga. Lia melambaikan tangannya, angkot itu langsung berhenti di sampingnya. Lia tidak begitu tahu angkot mana yang harus dia tumpangi. Pak, bisa antarkan saya ke pasar terdekat? Teriak Lia. Bisa-bisa. Kebetulan searah, jawab supir angkot.
Lia segera masuk angkot. Tidak menunggu lagi angkot yang ditumpanginya segera melaju. Benar kata Mang Jalal, tidak sampai 10 menit Lia sudah sampai depan pasar. Pasarnya cukup luas, Lia sempat kebingungan kemana arah masuk pasar. Akhirnya Lia berkeliling dan membeli beberapa keperluan dapur dan keperluan pribadinya. Lia berusaha cepat agar ia bisa pulang sebelum Mama Reni pulang. Tidak sampai 1 jam Lia selesai dengan tujuannya dan segera keluar dari pasar, namun jalurnya berbeda dari sebelumnya. Lia semakin bingung kemana arah pulang. Lia berinisiatif mencari angkot dengan warna yang sama. "Pak, bisa antarkan saya ke Blok S?" tanya Lia. Bisa. Bisa," jawab supir angkot. Lia senang karena bisa segera pulang. Namun rupanya jalur yang dilewati angkot itu berbeda dari angkot sebelumnya. Sudah 15 menit Lia belum juga melihat jalanan yang dikenalinya. "Pak, kok belum sampai juga?" tanya Lia. "Nanti saya antarkan, muter dulu mau antarkan penumpang yang lain. Tapi paling berhentinya di perempatan lampu merah," jelas Pak supir. Lia kebingungan, di mana perempatan lampu merah yang dimaksud. "Tapi itu Blok S juga?" tanya Lia meyakinkan. "Lah iya," jawab Pak supir. Tidak lama angkot yang ditumpanginya berhenti di tempat yang dimaksud. Mau tidak mau Lia harus turun dari angkot. "Duh, di mana aku?" Lia mulai gelisah. Lia tidak hafal alamat lengkap rumah Ray. Yang ia tahu rumah Ray berada di Blok S, ia menyadari kalau daerah tersebut cukup luas. Lia berjalan kaki berharap menemukan belokan yang ia kenal. Namun sudah hampir 1 kilometer Lia berjalan, ia belum juga mengenali daerah itu. Langkahnya justru membawanya pada jalanan kecil yang cukup sepi. Lia merasa ada yang mengikutinya. Lia berusaha berpikir positif, namun orang yang belum sempat Lia lihat wajahnya itu sudah mengikutinya cukup jauh. Lia melihat kaca spion motor yang terparkir di pinggir jalan. Ia terkejut setelah tahu siapa yang mengikutinya. 2 pria bertubuh besar yang pernah menipu dan membawanya pada klub malam dan memaksanya menjadi PSK. Lia semakin panik, ia menduga pria itu akan kembali membawanya karena khawatir kedok mereka terbongkar. Lia mencari cara agar bisa terbebas dari kejaran mereka. Pada akhirnya Lia memilih berlari. Pria yang berada sejauh puluhan meter di belakangnya pun ikut berlari mengejarnya. Lia berlari sekencang-kencangnya sampai barang bawaannya terjatuh dan tidak ia pedulikan. Nafasnya memburu, jantungnya hampir copot. Lia tidak bisa terus-menerus berlari, akhirnya Lia berpikir cepat dengan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Lia bersembunyi di sebuah gudang terbuka yang terdapat tumpukan dirigen bekas minyak. Lia duduk di celah tumpukan barang dan merangkul tubuhnya sendiri. Mulutnya ia tutup rapat dengan kedua tangan, tidak ia biarkan hembusan nafas sekalipun terdengar oleh mereka. Jantungnya semakin berdegup kencang kala terdengar suara hentakan kaki. Keringat bercucuran, kedua mata berkaca-kaca yang siap menumpahkan airnya. Ingin rasanya Lia menangis sekencang-kencangnya. Suara gesekan sepatu yang beradu dengan lantai terdengar semakin dekat. Tubuh Lia bergetar ketakutan nyaris pingsan. Lia berusaha tenang dan berjalan perlahan mencari tempat yang lebih aman untuk bersembunyi dan menjauh. Namun seakan takdir baik tidak berpihak padanya. Lia tidak sengaja menginjak botol plastik yang tergeletak. Bunyinya cukup keras dan membuat pria itu curiga. Lia semakin panik dan segera berlari menjauh. Lia kembali bersembunyi di balik tembok yang terhalang tumpukan batu bata. Kali ini Lia berharap dapat melihat seseorang yang melintas di dekatnya dan membantunya, meski ia sadar tempat itu sangat sepi. Lia terus menutup rapat-rapat mulutnya. Tidak peduli nafasnya yang tersengkal-sengkal. Dalam ketakutannya tiba-tiba Lia merasa ada yang menyentuh pundaknya. Seketika Lia kaget namun ia tak sanggup melihat siapa orang tersebut. Lia semakin histeris tertahan karena ketakutan, ia tidak lagi mampu berpikir bagaimana caranya untuk bisa kabur. "Lia, tenanglah, ini saya, Ray," bisik Ray.
Mata Lia terbelalak meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Pikirnya ia telah gila karena berharap penuh pada Ray. Lia, lihatlah. Jangan takut, bisik Ray meyakinkan Lia. Suara yang kedua kalinya Lia dengar sedikit mengembalikan harapannya. Lia menguatkan hatinya untuk dapat memastikan itu. Seketika tangis Lia pecah setelah ia melihat jika itu benar-benar Ray. Ray menyadari jika suara tangisan Lia mungkin saja bisa terdengar oleh pria yang mengejarnya. Ray spontan menutup mulut Lia lalu memeluknya agar Lia bisa menangis sepuasnya tanpa terdengar oleh orang lain. Dalam pelukan Lia tidak bisa menahan tangisnya yang tersegu-segu. Lia meremas baju Ray kuat-kuat karena ketakutan masih menghantuinya dan tidak ingin Ray jauh darinya. Sedangkan Ray mengawasi keadaan sekitar memastikan keadaan benar-benar aman. Pandangan Ray perlahan mengarah pada sosok yang ia peluk erat-erat. Lia masih terisak. Ray membiarkan Lia menemukan rasa tenang dalam dekapannya. Atau membiarkannya menemukan rasa terhadap Lia. Ray tidak yakin dengan alasan itu, yang jelas ia tidak ingin cepat-cepat melepaskannya. Namun tiba-tiba Lia meregangkan tubuhnya agar Ray melepaskan dekapannya. Ray segera melepaskannya. "Maaf, Mas," ucap Lia yang masih segukan karena sisa tangisannya. Sepertinya dua pria itu semakin jauh. "Kita harus cepat-cepat pergi dari sini," perintah Ray. Lia menuruti apa kata Ray, mereka keluar dengan hati-hati dan segera masuk ke dalam mobil. Beberapa menit di dalam mobil, mereka saling diam. Sesekali Ray melirik ke arah Lia. Ray menunggu Lia membuka mulutnya dan berbicara lebih dulu, namun yang ia dengar justru tangisan Lia yang tertahan. "Saya ingin pulang saja ke kampung," ucap Lia sembari terisak. Ray tertegun, mengapa kalimat itu yang keluar dari mulut Lia? "Untuk apa ke kampung? Rumahmu di sini," jawab Ray. Lia menoleh ke wajah Ray penuh tanya. "Tujuanmu membantu keluargamu belum tercapai. Saya akan bantu wujudkan itu dengan cara saya sendiri," jelas Ray yang membingungkan. Lia menatap Ray beberapa menit mencoba memahami maksud dari perkataan Ray. Lia dan Ray telah sampai di pintu gerbang rumah Ray. Seisi rumah sedang berharap baik pada Lia. Ray berjalan berdampingan dengan Lia sampai masuk ke dalam rumah. Mama Reni sedari tadi sudah menunggu kedatangan keduanya. Mama Reni langsung bangkit dari duduknya dan menanyakan apa yang menjadi penasaran di hatinya. "Lia, kamu baik-baik saja?" tanya Mama Reni. Lia masih diam. "Di mana barang belanjaannya?" tanyanya lagi. Tangisan Lia mulai pecah setelah menerima pertanyaan Mama Reni. Ray memberi kode pada Lia agar segera masuk kamar. Lia menuruti perintah Ray. Mama Reni menoleh ke arah Ray. "Ray, ada apa?" tanya Mama Reni setelah melihat Lia menangis menuju kamarnya. Lia diganggu oleh dua preman di jalan. Lia melarikan diri tapi mereka terus mengejar. Untung saja Ray datang tepat waktu, jelas Ray. "Ya Allah, Lia, kenapa bisa bernasib seperti itu? Lia pasti mengalami trauma," ucap Mama Reni penuh simpati. Ray hanya merenung memikirkan kondisi Lia. "Mama akan ke kamar Lia untuk membantu menenangkannya," kata Mama Reni. Mama Reni bergegas ke kamar Lia. Ray hampir saja memanggil Mama Reni untuk bicara hal yang penting, namun ia mengurungkan niatnya. Lia terkejut kala mendengar suara tarikan gagang pintu kamarnya. Seketika ia menoleh ke arah pintu. Syukurlah itu bukan dua pria jahat yang menghantuinya. Lia kembali duduk menelungkup. Mama Reni menghampiri Lia. Lia tidak menoleh sama sekali, ia justru menatap kosong sprei kasurnya yang lecek akibat ia remas-remas. Mama Reni duduk di samping Lia. Beberapa detik ia memperhatikan Lia yang hanya diam. Seketika air jatuh dari mata Mama Reni. Mama Reni langsung memeluk Lia dan menangis tertahan agar Lia tak mendengar tangisannya. Ia tak bisa membayangkan jika hal itu terjadi pada Reina, anak perempuannya. Lia kembali menangis terseduh. "Jangan takut nak, kamu sudah aman di sini," ucap Mama Reni sembari mengelus kepala Lia.
Lia hanya menangis dan menangis. Mama Reni melihat ada teko berisi air putih beserta gelasnya. Mama Reni menuangkan air ke dalam gelas. "Ayo, minum dulu, sayang," ucap Mama Reni memberikan segelas air pada Lia. Lia meneguknya sampai habis. "Maafkan saya, Bu. Saya sudah keluar rumah tanpa izin. Inilah akibatnya. Saya menyesal," ucap Lia dengan sungguh-sungguh. "Tidak apa-apa nak, ini sudah jadi musibah. Asalkan kamu bisa kembali dengan selamat, saya sudah bersyukur," balas Mama Reni. Lia tersenyum mendengar jawaban Mama Reni. Ia pun sangat bersyukur memiliki majikan yang begitu baik padanya. Sebelumnya Mama Reni berniat hendak membicarakan soal pembatalan perjodohannya pada Lia. Namun setelah kejadian yang menimpa Lia, Mama Reni mengurungkan niatnya karena merasa waktunya tidak tepat. "Ya sudah. Kamu istirahat ya. Jangan dulu pikirkan soal pekerjaan rumah. Kalau kamu sudah merasa jauh lebih baik, baru kamu lanjutkan," kata Mama Reni. Mama Reni mengelus kepala Lia sekali lagi. Lia mengangguk patuh. Entah kenapa Mama Reni begitu menyayangi sosok Lia. Melihat sikap baik Lia selalu membuatnya tenang. Mama Reni beranjak pergi. Ray melihat Mama Reni yang keluar dari kamar Lia. "Ma, panggil Ray." Mama Reni menoleh. "Iya," jawabnya. Gimana keadaan Lia?" tanya Ray sedikit gugup. "Sudah lebih baik," jawab Mama Reni singkat. Mama Reni melanjutkan langkahnya. "Ma, panggil Ray lagi," membuat langkah Mama Reni terhenti. Mama Reni menoleh dan hanya diam. Ray menghela nafas dalam-dalam. "Ray bersedia menikah dengan Lia," ucap Ray spontan yang membuat Mama Reni terpaku dan terbelalak. Seketika Mama Reni mencoba meyakinkan dirinya atas apa yang telah ia dengar. "Kamu yakin?" tanya Mama Reni. "Mama tidak memaksamu. Maafkan Mama kalau sempat membuatmu merasa tertekan," lanjut Mama Reni sebelum Ray menjawab. "Tidak, Ma. Ray tidak merasa tertekan," dan Ray sadar dengan ucapan Ray, jelas Ray. Seketika Mama Reni meneteskan air mata dan memeluk Ray. "Jujur, Mama terkejut mendengar pernyataanmu. Makasih ya, nak. Mama selalu mendoakan untuk kebaikanmu," ucap Mama Reni dalam pelukannya. Ray tersenyum simpul. Ray sadar bahwa ia telah mempertaruhkan perasaan Mama Reni dengan keputusannya. Asalkan Mama bahagia, Ray akan berusaha melakukan apa saja yang Mama inginkan. Meskipun itu bukan sepenuhnya keinginan Ray, gumam Ray dalam hati. Ray tidak cukup yakin dengan keputusannya. Jelas, ia tidak mudah mencintai seseorang yang baru ia kenal. Mama Reni melepaskan pelukannya dan menghapus air matanya. Ray kembali melempar senyum. Tiba-tiba Lia sudah terlihat berdiri beberapa meter dari mereka. Sepertinya Lia ingin mengatakan sesuatu. "Lia," panggil Mama Reni penuh tanya. "Bu." Lia mulai bersuara. "Sebelumnya saya minta maaf jika selama ini saya telah banyak merepotkan kalian. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk memilih berhenti bekerja di sini. Saya ingin pulang kampung saja," jelas Lia. Ray sedikit terkejut mendengarnya, terlebih Mama Reni, untuk kedua kalinya dikejutkan dengan pernyataan Ray yang membahagiakan, tiba-tiba mendengar pernyataan Lia yang cukup menyesakkan. Ray dan Mama Reni saling melirik satu sama lain. Kemudian Ray melempar pandang ke segala arah untuk berpikir. Ray merangkul pundak Mama Reni. "Saya mengerti perasaan kamu setelah apa yang menimpamu. Tapi kenapa terburu-buru mengambil keputusan? Kami akan pastikan hal itu tidak akan terulang," ucap Ray. Mama Reni belum bisa berkata-kata selain bersikap pasrah. "Saya sangat berterima kasih atas segala kebaikan Bu Reni dan Mas Ray. Tapi saya tidak bisa terus-menerus merepotkan kalian," kata Lia. "Apa karena ada perkataan saya juga yang membuatmu tidak nyaman?" tanya Mama Reni. Lia melirik Ray, beberapa detik diam lalu menggeleng. Mama Reni menghembuskan nafas cukup panjang. Harapannya kini seketika berubah jadi kekecewaan.
Ya sudah. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Kami tidak bisa memaksa, ucap Mama Reni. Tidak perlu terburu-buru. Saya yang akan antarkan kamu langsung ke rumahmu, ucap Ray. Kali ini Mama Reni melirik Ray dengan curiga sekaligus penasaran. Semenjak Ray sakit, Ray belum sempat lagi masuk ke ruang kerja. Malam itu sepulang dari kantor, ia memerlukan beberapa berkas yang tersimpan di ruang kerjanya. Setelah masuk, Ray tampak buru-buru dan langsung memeriksa isi lemari kaca besar yang terpampang. Tidak butuh waktu lama Ray sudah menemukannya. Ray bergegas keluar, tapi ia seketika teringat salah satu berkas lagi yang belum diambil. Namun saat kembali mencari di dalam lemari, Ray tidak menemukannya. Ray mengingat-ingat sejenak, lalu menghampiri tumpukan berkas di atas mejanya. Seketika Ray tertegun melihat foto Intan di atas tumpukan berkas. Foto ini, gumamnya. Ray teringat kala dirinya mengamuk dengan membanting beberapa barang termasuk foto Intan satu-satunya yang masih ia simpan. Lia, gumamnya lagi. Ray justru mengkhawatirkan bagaimana perasaan Lia saat dirinya menemukan foto Intan. Ray meremas foto tersebut dan membuangnya ke tempat sampah lalu bergegas keluar. Bukan untuk menyelesaikan urusannya, melainkan untuk melihat Lia. Sekedar melihatnya. Ray berjalan cepat menuju lantai bawah dan menemukan Lia sedang menunaikan sholat Isya di musola rumahnya. Malam itu mungkin akan menjadi malam terakhir Lia menunaikan sholat di rumah Ray. Besok Lia bertekad untuk pulang ke kampung halamannya. Ray masih memandanginya dari kejauhan beberapa detik. Siapa sebenarnya kamu, Lia? Mengapa keberadaanmu mampu menghipnotis seisi rumah, gumam Ray dalam hati. Ray kembali melanjutkan tujuannya. Baju-baju dan barang lain sudah rapi tersusun dalam tas besar. Lia memandangi seisi kamarnya. Tidak ada yang perlu diharapkan di rumah ini. Dan memang tidak seharusnya berharap, ucapnya seorang diri. Lia menghembuskan nafas bersamaan dengan kecamuk di hatinya. Tekadnya sudah bulat. Mungkin takdirnya memang hanya gadis kampung dengan cita-cita tinggi yang terkubur. Lia keluar kamar dengan tas besar di tangan kanannya. Sini Neng, biar Mang Ujang saja yang bawakan tasnya ke dalam mobil, Mang Ujang menawarkan. Makasih ya, Mang, balas Lia. Mama Reni dan Ray sudah berdiri di depan pintu. Lia menatap keduanya dan melempar senyum paksa lalu menghampiri. Mama Reni mengelus pundak Lia sembari memberi senyum semangat. Lia melirik Ray, dan tatapannya tertangkap oleh Ray. Lia memalingkan wajahnya ke sembarang arah seolah matanya tersesat. Sedangkan Ray masih menatap Lia dalam-dalam sampai membuat Lia salah tingkah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.